ya. Oke, siap. Kita langsung saja nomor 1. Kayaknya kalian deh yang nyoba ya. Yuk, silakan. Nomor 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. 16, 11. Oke, silakan. Ya. Oke, ada yang mau ngasih jawaban? Iya, siap. 3 katanya. Oke, sip. Ada lagi selain Hasan? Ini tulisnya masih oke kita. Oke, siap. Wow, ini udah keren lah. Ya, kita boleh lihat sebenarnya ini prinsipnya adalah kali bagi atau bagi kali dulu baru tambah dan kurang ya. Kita tes dengan soalnya. Berarti di sini 25-nya tetap dong ya. Lalu di situ ada 6N, lalu dikurang 12-nya sama 3 dulu ya. Oke, jadi yang kali sama bagi dulu kita kerjakan sama dengan 39. Oke. 6N sama dengan 21 berarti 18 gitu ya. N-nya berapa? Oke, siap. 100 buat yang udah jawab A ya. Keren. Nomor 2. Nomor 2 ada yang mau mencoba dulu, boleh. Teman yang ingin langsung kita bahas, boleh. Tapi silahkan yang mau mencoba ya, nanti kita akurkan dengan jawabannya. Di sini ada 18. Kalau melihat bentuknya jawabannya seperti ini, kita sebenarnya bisa kan bentuk apa? Pecahkan dulu ya, sifat eksponen. Jadi yang kulit luarnya ini nanti aja, abaikan aja dulu ya. Kita gerakan di dalam dulu, dibuat supaya yang di dalam dan di luar, di atas dan di bawah itu bisa disederhanakan. Nah, kalau di sini dalam bentuk pangkat, kita coba ubah. 18 itu sebenarnya kan sama saja 9 kali 3 ya. Jadi kalau ini ada pangkat 5, sebenarnya 9 kali 3 itu ya pangkat 5 gitu kan. Nah, jadi kita boleh nulis gimana sebenarnya? 9 sendiri apa? Oh, 2 ini ya, salah. Nah, 9 sendiri itu kan sebenarnya 3 pangkat ya, 3 pangkat 2. Nah, berarti 18 pangkat 5 itu sebenarnya kita boleh tulis jadi apa? 18 itu berarti 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 pangkatkan 5 gitu kan? Dikali 2 pangkat 3. Di bawahnya 6. 6 itu sendiri 6 itu sendiri sebenarnya 2 kali 3 gitu. Berarti 2 kali 3 pangkatin 6 gitu kan. Sehingga yang di atas kan kelihatan pangkatkan 2 kok 6. Nah, dikali dengan 3 pangkat 2 gitu ya. Jadi ini udah ada yang jawab. 236 katanya ya. Oke, baik. Nah, ini boleh kita jadikan apa nih? Tadi pangkat 2 ya. Nah, kita hitung nih. Ini kan pangkatnya 5, ini bukan 6 ya, 5. Jadi pangkatnya 10, 10 ya. Nah, berarti di sini 10, 3-nya itu 10, kemudian di bawahnya itu ada 4. Berarti 3-nya pangkat 6. Ini masih di dalam kurungnya. Nah, kemudian 2-nya pangkat 5 tambah 2 pangkat 3 itu sama dengan 13 dikurangi 2 ya. 5 tambah 3, 8. 8 dikurangi 2 jadi 2 pangkat 6 juga. Gitu ya. Dipangkat dengan sepertiga. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya jadi 6 pangkat 6 ya.
6 pangkat 6 pangkat lagi dengan 1/3. Berarti 6 pangkat 2. 6 bagi 3 ya. Jadi hasilnya 36. Gitu ya. Jadi kalau sama yang bawah dikurangi, nah yang kulit paling luarnya kita abaikan, nanti kita kerjakan terakhir ya, gitu. Oke, lanjutkan sekarang nomor 3. Bisa pindah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nomor 3 ini adalah ada kaitannya sama geometri ruang, bangun ruang ya, atau bangun datar juga. Alas balok dan alas prisma segitiga sama sisi. Sama sisi itu sebenarnya salah satu bentuk yang sangat istimewa ya. Jadi kalau kita bicara segitiga, segitiganya siku-siku, segitiganya sama sisi, sebenarnya itu adalah hal yang akan memudahkan kita gitu dibanding segitiganya sembarang ya. Jadi segitiga sama sisi, berarti semua sisinya sama, sudutnya sama, berarti enak ya. Nah, alas balok dan alas mana dindingnya berupa persegi ya, persegi panjang. Nah, di mana dan atas dan bawahnya sama bentuknya ya. Nah, kemudian panjang sisi alas prisma 6. Jadi kalau kita gambarkan, ini kan ada segitiga ya. Segitiga alas dari prismanya itu sama sisi, berarti ini teh sama kan? Nah, kalau sama panjangnya tuh 6 katanya. Nah, kemudian di dalamnya itu dia kan satu bidang dengan apa? Satu bidang dengan persegi, bentuknya balok ya, bentuknya balok di sini. Nah, itu kan bentuknya balok, persegi ya, balok atau balok persegi panjang atau persegi ya, pokoknya kayak gitu. Jika panjang sisi alas prisma 6, luas alas prisma. Ini luas alas prisma itu berarti segitiga ya. Sama dengan luas alas balok dikurangi 3/3. Berarti kita mencari luas prisma sama dengan luas balok dikurangi 3/3. Nah, sedangkan luas prisma sendiri karena dia berupa segitiga sama sisi, kita boleh ngitung setengah alasnya 6, tingginya itu adalah kita menggunakan kalau pakai Pitagoras boleh gitu ya, diambil di sini. Nah, berarti ini 3, ini 6 ya. Nah, misalnya mau pakai T itu ya, T-nya segitiga ya. Ya. Kalau kita lihat itu kan potongannya segitiga siku-siku ya. Di sini berarti 3, di sini 6 ya. Nah, berarti ini akar dari 36 dikurangi 9, berarti 27. 27 berarti keluarin 9 kali 3, berarti sama dengan 3/3. Berarti setengah alas kali tinggi, tingginya adalah 3/3 gitu ya. Jadi kalau kita hitung, boleh juga kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu pakai trigonometri, setengah sisi kali sudut yang dihapit ya. Nah, sisinya berapa? 6. Sisi lagi 6. Yang mengapit sudutnya pakai sudut ya, sin. Sudutnya itu sinnya. Nah, sinnya sin 60. Nah, berarti sama saja dengan setengah 6 kali 6, 36 kali setengah akar 3. Nah, ini dicoret ya. Jadi 9/3 ya. Nah, ini juga sama, kalau dicoret kan jadinya 3 ya. Jadi hasilnya 9/3 gitu. Jadi kalian boleh menggunakan rumus segitiga yang mana kalau segitiganya sama sisi mah bagus ya. Ini
baloknya nggak tahu, pindahin ya. Ini pindah ke sana berarti luas baloknya pindahin ke sini jadi plus ya. 3 akar 3. Nah, jadi luas baloknya sama dengan 12 akar 3. Sampai sini ya. Kita dapat luas balok. Volume prisma 2 kali volume balok. Itu sinnya dari mana ya? Oh ya. Nah, oke teman-teman. Nah, kalau kita punya suatu, Ibu geser dulu ya. Nah, ini kita tarik ke bawah dulu. Ini namanya pernah mendengar aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga ya. Ini alfa nih. Kalau misalnya kita ada segitiga sembarang manapun, kalau sudutnya diketahui, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Kita bisa ngitung luasnya. Luas segitiga itu adalah setengah dari sisi kali sin sudut. Sudut yang diapit oleh kedua sisinya ini. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada sudutnya beta, ya berarti kalian boleh ngitung setengah AB kali sin alfa. Jadi sudut yang diapit oleh A dan B. Atau boleh misalnya B sama C. Asal sudutnya diketahui. Nah, itu sudutnya yang diapit sin beta. Gitu ya. Nah, karena dia segitiganya sama sisi, berarti sudutnya kan pasti 60 ya. Kan sama sisi. 180 bagi 3, 60. Ininya pasti sama ya. Nah, makanya tadi luas segitiganya boleh kita hitung pakai setengah, sisinya 6 tadi, yang ini 6, ini 6, ini 6 gitu ya. Kali sin 60. Sin 60 kan setengah akar 3 ya. Nah, jadi coret ini. Bagi 4, 9 akar 3. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, lanjutin lagi. Nah, sekarang katanya volume prisma itu 2 kali volume balok. Di volume prisma 2 kali volume balok. Gitu. Berarti kita boleh nulis gimana? Volume prisma. Apa volume prisma? Luas alas kali tinggi. Volume balok sama alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Oke, sekarang kalau kita hitung menggunakan rumus tadi, luas alas kali tinggi ya. Alasnya berapa tadi? 9 akar 3. Tingginya tidak tahu, karena ini yang ditanyakan perbandingannya. Volume balok berarti luas alas kali tinggi, gitu kan? Jadi 12 akar 3 dikali tinggi balok. Tapi 2 kali. Nah, berarti kali 2 ini teh 2 kali volume balok ya. Nah, maka kalau kita lihat ditanya perbandingan tinggi prisma berbanding tinggi balok. 24 akar 3 dibagi 9 akar 3 ya. Akar 3-nya boleh kita coret ya. 24-nya dikecilkan bagi 38 bagi 3, 3. Jadi volumenya tinggi rasionya berbanding 8 banding 3 gitu ya. Semangat, lanjutkan. Ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Boleh kita lanjutkan? Ya. Nah, sekarang ini ceritanya adalah mencari mana jawaban yang benar. Tapi kalau nggak salah di sini nanti jawabannya itu nggak sesuai dengan ini ya. Kayaknya ada yang harus dikoreksi ya. Jadi nggak ada pilihan nantinya ya. Oke, kita cari dulu.
Di sini ada sin C. Mana sih sin C ini ya? Berarti sudutnya ya. Oke. Sin itu apa? Demi. Ya, depannya siapa? Depannya C. Berarti di sini 2, di sini 5. Sisi miring. Sisi miring itu sisi yang berada di depan sudut siku. Oke, lanjutin. Nah, kalau kalau dua sisi diketahui pakai Pitagoras ini bisa dicari ya. 25 dikurangi 4 berarti akar dari 21 ya. Sampai sini. Bisa dipahami? Oke, pertanyaan. Sin A. Nomor 1, sin A. Berarti depannya A ini. Demi. Berarti second. Oh ya, second bukan sin ya. Second itu 1 per cos. Nah, kalau di sini sin A berarti second A cos A-nya. Cos A-nya. A-nya apa? Cos. Cos itu samping bagi miring. 2/5. Ya, cos A-nya. Berarti dibalik. Berarti 5/2. Oke. Ini salah ya. Nomor 2. Nomor 1 salah ya. Nomor 2 ditanya sin A. Sin berarti depan bagi miring ya. Berarti akar 21/5. Jadi benar ya. Nomor 2 benar. Nomor 3 tangan. Nah ini kan kita ada 24, 24 gitu ya. Tapi 4-nya teh salah. Coba 4. Cos C. Cos C. Berarti ini kan C-nya ya. Sampingnya C mana? Akar 21 ya. Akar 21 per 5. Oke, misalnya, oke kita masukkan. Kenapa itu per 10? Nah, berarti ini dikali berapa? Dikali 2, atasnya kali 2 ya. Supaya bisa masuk ke dalam akarnya, berarti dia dikuadratkan. Kan satunya salah. Kita langsung 24 ya. Ada yang nggak usah nyari lagi. Maksudnya ini Ibu jelasin maksudnya ya. Nah, jadi akar 4 dikali akar 21 dibagi 10 karena kita nyocokin sama jawabannya. Ini masukin berarti akar 84 per 10 ya. Oke. Berarti betul ya. Jadi 2 dan 4. Nah, tapi kalau kalian nanti udah dapat satu salah, 2 betul, udah W24 gitu ya. Kan logikanya kayak gitu. Nggak usah dihitung, Bu. Ya bisa terjadi, nggak usah dihitung ya, karena 2 pilihannya kan 1, 3, 2, 4. 4 saja gitu ya. Kecuali kalau satu benar, nah itu rada-rada itu. Cek lagi 2-nya, salah apa betul ya. Oke, lanjutkan. Ini perbandingan segitiga sebangun. Kemarin apa segitiga sebangun? Bangun itu perbandingan sisinya sama, perbandingan sisi-sisinya sama, dan sudut-sudutnya sama. Ya, sudutnya sama, kalau perbandingannya yang sama. Sisinya mah nggak sama ya panjangnya, yang sama itu sudutnya. Tapi perbandingannya sama gitu. Jadi kita ambil di sini konsepnya perbandingan sisinya sama. Sisi yang artinya sisinya yang bersesuaian ya. Nah, sisi mana diambil sisi mana. Oke. Sekarang kita gambar dulu nih. Segitiganya itu kan kalau dipotong kurang gede ya. Tidak bisa ngegedean lagi sih, Bu ya. Kalian lihat di buku ya. Kalau misalnya matanya ngelihat. Di situ ada 3, 13, di sini ada 27, 13. Berarti di sini kalau kita lihat jaraknya T 24.
Nah, sekarang kita coba gambarin. Kan gambarnya teh kayak gini ya. Ambil. Di sini ada namanya C ya. Lalu B di sini A ya. Oke, jadi tadi udah dapat ya 24 panjangnya. Nah, kemudian yang ini juga udah dapat nih dari 3 dari min 7 ke 13. Ini 10 ya. Kalau udah ini 10 ya. Nah, kemudian yang ini berapa nih? Ada segitiga yang kecil ini. Dari 13 ke 25. Berarti ini 12 ya. Y-nya yang dilihat ya. Sekarang kita potong. Mana yang merupakan perbandingannya sama gitu. Nah, sekarang kita balikin di sini. Di sini teh. Kalau kita baringkan. Ya. Kita baringkan. Nah, ini teh C. Nah, tapi dia tidak sama dengan CE ya. Di sini T adalah D. Nah, ini baru E-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat jadi sudut yang ini itu ya samanya dengan sudut ini gitu ya. Dari mana? Dari apa ya? Kita lihat aturan-aturan sudut segitiga ya. Nah, oke, lanjutin. Kemudian kalau udah kita cari ini X-nya. Nah, Ibu bilang si yang CE-nya itu adalah X ini. Nah, jadi CE-nya itu X. Ini tadi CD-nya 12 ya. Oke. Udah, tinggal dibandingkan aja X-nya berapa. Ya. Kita bandingkan berarti 24 dibanding 12 sama dengan 10 berbanding X gitu kan. Nah, ini coret, ini 2 ya. 2. Nah, berarti X-nya berapa? 5, gitu ya. Udah. Kemudian kalau kita udah dapat berarti itu jaraknya berapa? Nah, tinggal dicari titik E-nya. Titik E-nya berapa gitu ya. Di sini E-nya berapa. Sekian. Ngitung Ibu ya. Salah ini. Kenapa ini 10 ya? Kan negatif ya. Ini kita hapus ini 20 nih. Nah, jadi ini 20 ya. 20 banding X. Berarti X-nya 10 ya. Oke, ini jaraknya minus 7. Ibunya tuh nggak kelihatan ini tuh. Pikirannya minus 7 ya. Jadi di situ 10. Nah, dari sini kan kita dapat X-nya 10. Otomatis kalau kita lihat di sini ada koordinat. Koordinat C dari apa? Dari 3, 13 itu ditambah 10 ya. Berarti koordinatnya berapa? Koordinatnya 13 ya di sini. Ini kan ada 3 ya. 3 koma di situ ada 13. 13 ya. Berarti sama aja dengan yang berubahnya X-nya. Ini kan 13 ya. Nah, ini tadi oh salah Ibu, bukan nulisnya di sini. Di D-nya itu. Oke, kita langsung tambah aja. Langsung tambah di sini itu 13.
3 tambah 10. Jadi ini 13 ya. Pertanyaan, jika M adalah koordinat MN, itu koordinat dari tadi, berarti 13,13. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa M dikurang N ditambah 1? Berarti 1 ya. Oh iya, betul. Ya, makasih ya Dijah. Tadi makanya sangat kecil ya, minus 7 ya. Oke, lanjutkan. Luas segitiga EDC. Luas segitiga EDC. Tinggal aja karena dia udah siku-siku ya gampang lah dihitungnya ya. Berarti setengah dari 12 kali tingginya 10 ya. Nah, ini berarti sama dengan 60 ya. Ya, mungkin sampai situ 56 ya. Udah beres. Ada pertanyaan? Udah kecil banget. Lanjutkan dengan nomor 7-nya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung ke nomor berikutnya ya. Cara acak. Ini kaitannya sama apa? Sama peluang. Apa sih peluang? Kita review lagi. Peluang itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi seluruh kejadian ya. Banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi seluruh kejadian. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kita punya diambil 3 bilangan dari 4 bilangan. Bilangannya itu ada negatifnya. Nah, diambil 3 ini. Ambil 3 bilangan. Ya. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/4? Yang memiliki peluang 1/4 ya. Hasil kali ketiga bilangan merupakan bilangan genap negatif. Hasil kalinya bilangan genap negatif. Nah, kalau kita lihat, ini kan kotaknya itu ada 3 ya. Perkalian bilangannya. Nah, perkalian bilangannya itu 3 bilangan. Ambil 3, ambil 3. Kan ini sebenarnya kita boleh pakai cara manual juga boleh. Kalian boleh ambil semacam bilangan. Nah, ini yang diharapkan. Yang diharapkan adalah bilangan genap negatif. Kalau negatif itu berarti pasti ada yang negatifnya. 1 ya. Nah, kebetulan ini kan negatifnya cuma ini. Cuma satu-satunya ya. Berarti salah satunya itu adalah -2. Jadi di sini pasti -2-nya ikut. Nggak boleh nggak ikut ya. Nah, jadi di sini ada satu-satunya yaitu -2. Nah, lainnya kalau bilangan genap negatif mungkinkah 0 masuk? Nggak mungkin dong ya. Jadi 0 mah nggak akan diambil. Kalau ada 0 jadi 0. Berarti bukan bilangan genap ya. Maka di sini pasti antara 1 dengan 8 atau 8 dengan 1 gitu ya. Berarti ada 1 gitu. Berarti di sini kalau dikalikan ya 1 ya. Nah, ini kejadiannya dibagi namanya peluang ya, peluang kejadiannya berarti ada satu-satunya bilangan genap negatif. Kemudian di sini adalah kombinasi mengambil 3 dari 4. 3 dari 4 berapa? 4 faktorial dibagi 3, 1 ya. Berarti 3-nya berarti 4 ya. Oke. Berarti ini benar. Hasilnya adalah 1/4 ya. Nomor 2. Jadi kalau 2 salah apa? 1/3 ya. Jumlah ketiga bilangan merupakan bilangan kubik sempurna.
Apa sih bilangan kubik sempurna? Suatu bilangan yang bilangannya sama. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kita mencari sebuah bilangan yang hasilnya itu akar 3 dari kubik sempurna. Gitu ya. Terus ya, kubik sempurna. Jadi kalau di akar 3 itu dia jadi bilangan bulat gitu ya. Seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kalau kita lihat jumlah ketiga bilangan merupakan bilangan kubik. Kalau kita jumlah bilangan kubik itu kan diantaranya itu berapa? Yang sempurna 8, gitu kan? Terus berapa lagi? 64, gitu kan? 125, gitu kan? Kubik kubik sempurna. Sekarang kalau misalnya di sini kita jumlahkan ketiga bilangannya, memungkinkan nggak? Dengan 0, pasti ada dengan nolnya. Kalau dengan 0 dijumlahin jadi 9, ya. Jadi kalau dengan negatif jadinya 6. Gitu kalau dijumlah, ya. 7, ya, kemungkinannya. Jadi mungkin nggak muncul 8, muncul 64 apalagi ya. Jadi ini salah. Nah, itu satu salah, satu benar, dua salah. Satu tiga katanya. Tapi sebenarnya tiga juga nggak ada ya. Ada nggak? Ada. Selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil merupakan bilangan prima. Bilangan terbesar ini, bilangan terkecilnya ini. Apakah bilangan prima? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kejadiannya aja nggak ada ya. Kejadiannya nggak aja nggak ada. Gimana mau peluangnya? Peluangnya ya 0 ya. Jadi boro-boro mencari peluangnya 1/4. Nggak ada. Ya. Karena kejadiannya saja nggak ada. Selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil adalah bilangan prima. Bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, gitu kan? Ya. Nomor 2. Oh, yang kedua ya. Nah, nomor 2 itu maksudnya jumlah ketiga bilangan merupakan bilangan kubik sempurna. Kubik sempurna itu berarti bilangannya itu pangkat 3. 2 pangkat 3, 1 pangkat 3. Ada 1 enggak jumlahnya? 8 ada enggak? 27. Jumlah ya, jumlah. Nah, jadi kalau di akar itu dia bisa jadi bilangan bulat. Itu kubik sempurna. Beda dengan akar dari 18. Nah, nggak bisa. Akar 3 dari 18. Atau akar 3 dari 16. Itu nggak bisa ya. Akar 3 dari 16 itu nggak bisa. Seperti itu ya. Oke, jadi kejadiannya saja tidak ada 0. Dibagi, ya apapun dibagi 0 dibagi apapun jadi 0. Jadi ini tidak ada. Jadi jawabannya cuma satu saja. Ya, ya mungkin ini ada yang ini ya belum diralat. Nomor 2 ya. Nomor 3 udah tahu. Nilai mutlak dari jumlah ketiga bilangan merupakan bilangan komposit. Komposit itu kemarin kan kita sudah tahu ya. Komposit di jumlah ya. Dengan bilangan berikutnya. Ya. Oke, jadi udah. Ini satu aja ya. Boleh diteruskan? Jadi ini cuma satu aja ya.
Benar. Gitu. Nomor 8, banyaknya pernyataan di bawah ini yang benar mengenai hubungan himpunan A, B, C. Nah, A, B, C ya. Oke, kita lihat. Kalian udah tahu ya beberapa bentuk. Kalau ini irisan ya. Kemudian ini gabungan. Gabungan T kalau di diagram Venn kan semuanya ya termasuk yang di sini. Nah, kalau komplement A komplement itu yang bukan A berarti ini doang. Kalau bagian itu ini bagian A himpunan bagian B gitu ya. Bisa terjadi sama kalau anggotanya tidak ada yang lain ya. Bisa terjadi sama dia. Kalau di sininya kosong. Nah, kalau A min B apa? Kalau A min B, anggota A diiris oleh B komplement gitu ya. Jadi A diiris oleh B komplement gitu ya. Oke, sampai sini kita pakai dulu. Nomor 1, A gabung B. Jadi kalau A gabung B itu kan semuanya ya. Kalau kita boleh coret itu berarti semuanya ini. Nah, A gabung B itu ini semua. Nah, ini ya. Termasuk sampai sini. Nah, kemudian digabung A gabung. Oh, kok salah Ibu? Ya, A gabung B komplement. Berarti kalau komplementnya selain yang diarsir yang bagian ini doang. Bagian yang merah ini ya. Jadi ini adalah A gabung B komplement. Itu. Bagian dari B komplement. Bagian dari B komplement. B komplement yang mana? B komplement mah di luar B berarti termasuk yang ini Ibu hapus ya. Nah, yang birunya Ibu hapus. Nah, sekarang yang disebut dengan B komplement yang mana? B komplement selain B berarti termasuk yang di sini. Apakah A gabung B itu anggota dari ini, anggota dari B komplement, ini dan ini, bagian dari B komplement, ya, ya bagian ininya. Di luar B, ya ini bagiannya, berarti ini benar. Gitu. Kemudian A, B irisan C, mana? Ini hapus ya, hapus ya. Sekarang B irisan C, mana B irisan C? B irisan C bagian yang kecil ini ya. Bagian yang kecil ini B irisan C. Nah, ini. Apakah bagian dari A? Betul, ya kan? Di dalam A. B min A, apa artinya B min A? Anggota B, tapi irisan dari A komplement. Bagian B, tapi A komplement. Ada nggak A komplementnya di sini? Ada irisannya nggak? Antara B beririsan kan artinya ini. Jadi kalau B min A, B diiris oleh A komplement.
A komplement itu kan yang di luar A. Nah, diiris dengan B ini. Ada nggak? Ibu tadi salah ya. Salah gambar. Ini tadi gambar nomor 2-nya nggak dihapus. Nah, B, mana B? Diiris oleh B ini. Nah, diiris oleh A komplement ya. A komplement kan yang di luar, yang putih itu. Ada nggak irisannya? Betul, nggak ada. Terakhir, A komplement. A komplement berarti di luar A diiris oleh B adalah C. A komplement berarti kan ini semua diiris oleh B. Ya, nggak ada ya. Harusnya B jawabannya. Jadi jawabannya cuma ada 3 yang benar. Ya. Oke, berikutnya. Masih semangat? Masih semangat? Iya, semangat ya. Lanjutkan nomor berikutnya. Kalau ada yang keliru, boleh dikonfirmasi ya. Nah, barisan bilangan ini merupakan barisan bilangan aritmetika. Berapa banyak pernyataan berikut yang benar? Oh, ini terlalu jauh berpisahnya. Berapa pernyataan berikut yang benar ya? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, namanya barisan aritmetika itu kan bentuknya adalah memiliki selisih yang sama. Jadi kalau kita bahas ini A, ini A plus B, ini A plus 2B, ya gitu ya. Nah, ini suku ke-2. Ini suku ke-1. Ini suku ke-3. Ini boleh kita katakan bahwa 2 kali suku kedua itu sebenarnya sama saja dengan suku ke-1 tambah suku ke-3. Ya. Coba misalnya di sini ada 3, selisihnya T, misalnya 4 ya. Selisihnya 5, 8, terus di sini 13. Nah, coba kita hitung. Kan selisihnya 5 ini ya. Ini contoh aja. Nah, berarti 2 kali 8 itu sama saja dengan 3 ditambah 13. Ya, ini 16, ini 16. Jadi sama ya. Jadi kita pakai prinsip itu untuk menghitung K-nya. Nah, jadi kita pakai yang ini ya. 2 kali suku kedua sama dengan suku pertama tambah suku ketiga ya. Kita pakai, berarti saya boleh mengatakan 2 kali 6K plus 1 itu sama dengan nilainya min 52 ditambah minus 42 gitu ya. Jadi 12K ditambah 2 sama dengan minus 92. Di 12K sama dengan minus 94 ya. Min 42 ditambah minus 90. Oh, 4 ini salah. 96. Jadi K-nya berapa? Minus 8 ya. Nah, berarti betul ya. K-nya minus 8. Suku ke 2206 habis dibagi 7. Suku ke 226. Jadi kan sama saja dengan, kita lihat A-nya. A-nya itu kan ditambah 225
kali min 8 gitu. Ya kan? K-nya berapa? A-nya berapa? Min 52. Ini jadi minus ya. Pokoknya 2025 dikali minus 8 ya. Kita nggak boleh dihitung, boleh juga dikeluarin. Ini kan ada minus 52 dengan minus 8. Berarti kita keluarin minusnya. Kira-kira apa pembagi terbesarnya? 4 ya. Minus 4 ya. Oke. Minus 4, sisanya berapa? Ini minus, ini berarti 13. Ditambah, ini kan ada sisa 2 ya. Berarti minus 4050. Nah, kalau dihitung, yang di dalamnya berapa? Minus 4 dikali dengan minus 4000 40 berapa? 39. 39. 37 ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, adakah kelipatan 7-nya? Ini belakangnya 7, belakang 7, belakang 4. 4 bisa dibagi 7 enggak ya? 4 kali 7. 37. Berapa 37? Belakangnya 7. 7 kali berapa? Enggak ada ya. 3 kali 4, 3 kali 5, 3 kali 6, 3 kali 7. 7 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Kan enggak ada ya, belakangnya 3 ya. Nah, berarti dia tidak bisa dibagi 7 gitu. Ya, seperti itu. Karena 4-nya nggak bisa, terus yang ini juga nggak bisa. Ya. Oke, ya. Baik, berikutnya jumlah 5 suku pertama yang berindeks. Jumlah 5 suku pertama yang berindeks ganjil. Berarti kalau nggak 1, 3 ya. Kita tinggal nyari 1, 3 doang kan. Kalau yang udah yakin nggak nyari lagi ya. Karena waktu. Oke, tapi kita uji dulu ya. Nah, jumlah 5 suku pertama yang berindeks ganjil. Apa maksudnya? Ya, berarti U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah U7 ditambah U9. Nah, kalau kita nyari satu-satu ini kan lumayan ya. Tapi kita boleh punya cara nih. Caranya adalah hitung aja nomornya kalau yang berurutan begini. Nah, berurutan begini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 suku. Nomornya jumlahin, dibagi 5. 1 dengan 9, 10. 10 ditambah 15, 25. 25 ditambah 7, 32. 32 ya. 10, 25. Oh, salah. Dibagi 5. Gitu kan? Berarti sama aja 5U5. Nah, tinggal nyari U5 aja. 5 kali U5-nya berapa? Min 4, min 52 ditambah min ditambah 4 kali minus 8. 5 kali min 52 ditambah minus 32 ya.
4 kali B-nya. Ini berapa? 84. Nah, gitu. Ya. Hmm. Betul nggak salah? Yang 32. A plus 4B ya. 5 kali suku ke 5. Suku ke 5 itu A plus 4B ya. Berarti nggak salah. Nah, ini juga sama ya. Ini 400 sekian ya. Karena ini minus terus ya, nggak mungkin lah suku ke satu ditambah minus itu aja udah min 52 ya, nggak mungkin ya. Tapi kalau secara logika juga sebenarnya kalian bisa ngitungin ini aja udah 100 berapa nih, kurang 52 min 42 min 32 min 22. Berikutnya, kalau yang ini mau diterusin ya, nomor 4 ya. Ini sebenarnya buat yang lain aja sih sebenarnya. Kalau ada pertanyaan N terkecil hingga UN-nya lebih besar dari 100 berapa? Kan lama-lama itu kan nilainya jadi kecil ya. Lihat aja ini U-nya dari min 52 jadi min 42, berarti lama-lama jadi positif gitu kalau dikurang-kurangin terus. Nah, N terkecilnya itu caranya UN terkecil di mana maksudnya nomor yang paling dekat diambil itu nilainya lebih besar dari 100. Nah, N terkecil sehingga UN lebih besar dari 100. Nah, ini kita coba aja. Coba aja dengan uh, mengambil bahwa ini nilainya adalah 100. Jadi UN-nya itu mendekati 100 kita cari ya. Nanti N-nya akan ketemu. Nah, UN-nya itu sendiri apa? A ditambah dengan N-1B mendekati 100 gitu kan. Nah, ini min 52 ditambah N-1 kali minus 8 mendekati 100 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada min 8N ditambah berapa nih? 8 ya. Dikurangi 52 nanti pindahin ke sana. Min 8N mendekati 8N nomornya ya. Nah, ini kok jadi negatif N-nya. Ada yang salah di mana? Hanya min 52 ditambah N-1. Coba kita kali. Ini kan jadi minus ya. 100 ditambah 44 ya. 144. Ada kesalahan di mana nih N-nya jadi negatif? Oh, lebih besar dari 100. Lebih besar dari 100. Hmm. Oke, maksudnya
Ibu teh salah. Kenapa ini mah bukan N ya, tapi K ya. Berarti salah atau bagus. Itu K-nya. Aduh, ibu salah tadi. Boleh kita ulang? Aduh, ini prinsipnya jadi udah keburu salah ya. Ini K-nya atuh cantik. K-nya itu -8, bukan N, bukan B-nya ya. Aduh, aduh, aduh. Berarti ini di sini kita boleh hitung yang ini dulu nih. 225 A-nya ya. Oke, ini kita hapus dulu yang nomor 2. Kita tahu betul ya. Kamu nggak mau melihatnya. Yuk, lihat lagi. Jadi penasaran. Kaknya berapa cantik? Dari -52. Ini kan tadi kaknya -8. Jadi 48 minus jadi -47 ya. Nah, berarti ini ditambah ini B-nya. Aduh, aduh, aduh. Ya, ini kan 6 kali -8, -48 tambah 1, -47. Jadi selisihnya teh bukan -8, tapi +5. Nah. Oke. Ini kita usul lagi ya. Berarti di sini ada, kurangin aja ya. Itu. -52, ini kan 5 ya. Kali 2 berapa? 12, 1, 10 ya. 5, 25, 12, 1, lagi ngalinya. 11 ya. Kurangi. 5, 2 ya. 12, 1, 0, 1, 10 benar. Nah, dikurangi dengan 52. Belakangnya teh berapa kalau dikurangi? 52 berarti 3, terus 7 ya. 10, 7, pinjam di sini. 12. 1000, 10 ya. 173. 10.073. Nah, belakangnya itu 3. Kemungkinan bisa dibagi 7 ya. 7 nih. 7. Misal berapa? Ada belakangnya 3 itu masalahnya ya. Di sini 3, 3, 7, 0, 3. Nah, 30 berapa? 27 ya. 37 lagi ya. 27. 27. 103. 103 bisa ya. 103 kali 16 ya. 103. Coba. Nomor 3-nya. Nah, nomor 3-nya ibu jadi kesel ini teh. Kenapa kita bermainnya di sini pakai -8 ya? Oke, di sini. Jadi 5, U5-nya berarti 52 ditambah minus 52 ditambah 4 kali 5. Ya. Kan ini 20 minus 32. Berarti minus 160. Benar ya? Oke. Kesalahan. Gara-gara apa? Gara-gara K-nya dianggap B tadi ya. Itu benar. Tinggal satu lagi ya.
Membuktikan bahwa N terkecilnya tadi, nah ini gara-garanya ini di sini juga. Kita coba di sini. Ini berapa? 5 ya. Oke. Kita cek di sini. Ini 5, berarti 5N minus 57, pindahin 5N plus 57, 5N mendekati 157. Nah, berarti N-nya berapa? Mendekati 31 koma ya. Nah, 31 koma itu kan nggak ada nomor 31 koma. Yang ada kan nomornya bulat, berarti bulatkan ke atas. Maka nilainya di atas 100 itu betul bahwa nomor urutnya ke 32. Berarti semuanya benar. Jadi keempat-empatnya benar ya. Sorry. Gara-gara ini K-nya. Jadi K-nya itu bukan B-nya ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau ini harus dicari semua ya, karena memang menanyakan ada berapa yang benar ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi nomor berikutnya. Operasi kali di dalam kotak dan tambah di dalam lingkaran pada bilangan didefinisikan seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya kalian tinggal ngitung ganti angkanya X-nya dengan 1 ya. Kemudian boleh diganti X-nya dengan 5 gitu. Pertanyaannya jika X tambah 25 kali, nah kerjakan aja yang di dalam kotak dulu ya. Yang di dalam kotaknya itu kan berarti 25. Nah, apa artinya? Bilangan pertama di akar, bilangan keduanya membagi 10. Berarti ini teh sama dengan akar dari bilangan pertama ditambah bilangan kedua membagi 10. Berarti hasilnya 5 tambah 5 jadi 10 ya. Nah, berarti X dengan operasi dengan 10. Nah, X-nya itu 1 atau 2. Berarti kita kalikan nantinya. Dia bisa 1, bisa 2 X-nya. Kalau 1 ditambah dengan 10, apa artinya? Bilangan pertamanya dikurangi 3 di kuadrat ditambah bilangan kedua. Berarti 1 dikurangi 3 di kuadrat ditambah 10. Berarti 14 ya. Atau 2, kita hitung berarti 2 kurang 3 dikuadratin ditambah 10. Ini nilainya berapa? Oh 5, salah itu. Ini 5 ya. Ini 5 nih, 1 atau 5. 1 atau 5. Ya 5 dikurangi 3 juga 4 ya. Berarti 14. Berarti 14 dengan 14. P-nya 14. Q-nya 14. Berarti C-nya sama dengan Q. Begitu ya. Berikutnya nomor 11. Nomor 11. Jika H dan K didefinisikan. Apa arti didefinisikan? Dia memenuhi ya. Memenuhi artinya terdefinisi ya. Memenuhi kalau dimasukkan hasilnya jadi benar. Ini ada harga mutlak ya. Nah, pertanyaannya komposisi fungsi-fungsi.
yaitu H, di dalam H ada KC. Nah, KC-nya berarti harus dihitung dulu ya. KC-nya itu C-nya -1 atau C-nya +7 gitu ya. Berarti kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu ke sini. KC ya. Nah, berarti K-1 berarti K-1 nilainya harga mutlak -4. Berarti sama dengan 4 ya. KC-nya 7 juga sama dengan harga mutlak 7 kurang 3, 4. Ya 4. Berarti sama ya. Nah, maka kita tinggal mencari KCH kali 4. H4 ya. Karena ini kan hasil dari KC-nya. H4 masukkan ke rumus 5. Akar dari 5 ditambah X. X-nya 4. Jadi sama dengan akar 9. Akar 9 dengan akar 10. Gedean akar 10. Jadi ini hasilnya akar 9. Ya. Zalfa ada, Zalfa? Zalfa diam aja. Gak ada suaranya. Biasanya suka komen. Oke, Ajam juga ya. Oke, lanjutin ya. Ini masih di kelas nggak nih? Nah, Ibu ngomong sendiri nih. Halo. Masih, Bu. Ada Ben, ada Ben. Nah, tadi Ibu panggil pertama belum. Udah masuk kan? Ada. Udah, Bu. Ya, lanjutin ya nomor 12. Nah, nomor 12 ini kaitannya sama statistika ya. Beberapa hal berkaitan sama statistika. Pertanyaan, ada tabel isinya 3 kelompok, masing-masing kelompok itu isinya 5 ya. 5 apa? 5 item, 5 unsur, 5 data ya. Pertanyaannya, jika jangkauan kelompok 2 sama dengan 2 kali median kelompok 3. Karena ini sudah berurutan, kurang gede ya, kalian bisa lihat di situ. Ibu juga, ini kecil banget. Jangkauan itu apa kemarin? Data terbesar dikurangi data terkecil, gitu ya. Data besar dikurangi terkecil, berarti jangkauan kelompok 2 itu berapa? Ini udah berurutan ya. Karena apa? A-nya dibatasi tuh katanya dari 8 sampai 16. Berarti dia bukan yang tertinggi ya. Yang tertingginya tetap 16, terendahnya 4. Jadi jangkauan kelas kedua itu 16 dikurangi 4 berarti berapa? 12. Oke, sampai situ. Jangkauan kelompok kedua sama dengan 2 kali median kelompok 3. Mediannya tengah-tengah karena datanya ganjil, kelihatan tengah-tengahnya di sini. Ini median kelompok ketiga. Ya. Manakah dari 3 pernyataan berikut jangkauan kelompok 2 sama dengan 2 kali, 2 kali benar. Sama dengan 2 kali kelompok ini benar ya, berarti 2 kali 6. Ini juga sama dengan 12. Ini sama dengan ini 2 kali median ya. Sama nilainya. Manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Nilai A adalah 11.
Bisa tahu nggak nilai A-nya 11? Tidak tahu ya. Bisa 11, bisa 10, bisa 9. Karena di antara 8 sampai 16. Karena dia bukan bicara rata-rata, tapi dia bicara jangkauan. Jadi nomor 1 tidak bisa. Tidak bisa kita tentukan nilai ya. Karena tidak ada bicara rata-rata ya. Dua. Nah, berarti kalau dua benar, 24 ya. Oh enggak, ini satu saja, tiga saja. Berarti harus dicari ya. Rata-rata kelompok dua. Rata-rata kelompok dua lebih besar daripada rata-rata kelompok satu. Sok hitung dulu rata-rata kelompok satu. Hitung berapa? 20, 30, 40 ya. 40 dibagi, kalau salah koreksi ya. 40 dibagi 5, 8. 8 ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung rata-rata dari kelompok itu gimana caranya? Rata-rata kelompok 2 gimana caranya? Ya kita ambil aja yang sudah adanya. Yang sudah adanya berapa? 4, 7, 8, 16. Kita hitung berapa jumlahnya. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 15, 35. 35, aduh, mengganggu. Ini ya. Coret-coret begini. Nah, ya, jadi di sini itu ada 35. Nah, mulai. Oke. 35 ditambah berapa? A dibagi 5. Nah, A-nya itu nanti terbagi jadi 2. Ambil A-nya yang terendah. Terendahnya berapa? A-nya itu disamakan 8. B-nya itu dianggap A-nya yang tertinggi adalah 16. Ini kita ambil. Jadi rata-ratanya itu nanti nanti kita hitung nih. Nah, kalau udah diambil 8, rata-ratanya berapa? 35 berarti tambah 8, 43 ya. 43 dibagi 5. Sekitar berapa? 8,6. Terus kalau ini diambil rata-ratanya, diambil terujungnya 16, berarti 35 ditambah 16, 51 ya. Dibagi 5. Dibagi 5. Oke. Kira-kira berapa? 10,2 ya. Nah, jadi si rata-rata kelompok kedua itu berkisar 8,6, nah, sampai 10,2. Nah, bandingan dengan 8. Benar nggak pernyataannya? Betul ya. Berarti nomor 2 betul. Nomor 3, jika nilai terbesar di kelompok 3 diganti dengan 15, maka median kelompok 3 tidak berubah. Ya jelas atuh namanya median. Ini yang tertingginya diganti dengan 15. Ini diganti 15. Aduh, aduh. Mana-mana. Ya. Ini diganti 15 katanya. Ya tetap aja ya.
Kalau ini diganti 15, ya tetap aja medianya tidak berubah. Betul. Betul ya. Nah, kemudian udah, itu aja. Ya, berarti yang betul 2 dan 3. Ya, satu salah. Ini kecil banget. Seperti besar. Oke, kita baca aja di sini. Nomor berapa? 14 ya. Betul lagi. Diambil 3 bilangan acak, 2, X, Y, dan 6. Apakah rata-rata ketiga bilangan tersebut lebih dari 4? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Ya. Simbol. 2, X, Y, dan 6. 3 bilangan, 2, X, bilangan secara acak dari 4 bilangan yang berbeda. Apakah rata-rata ketiga bilangan tersebut lebih dari 2, X, Y, 6. Apakah rata-rata ketiga bilangan tersebut lebih dari 4? Diambil acak ya. Ada bantuannya begini, X ditambah Y-nya lebih besar dari 9. Jadi kalau kita ambil di situ X plus Y-nya, kalau ada satu aja yang salah, ditambah dengan 6 dibagi 3 ya. Apakah lebih besar daripada 4 gitu maksudnya. Ya. Ini kan tadi berapa? Lebih besar dari 9 ya. Lebih besar dari 9 berarti lebih besar dari 15. 15 dibagi 3, 5. Udah benar ya. Jadi kita boleh mengatakan nomor 2 sekarang. 2X ditambah 2X ya. 2X sama dengan Y. 2X sama dengan Y. Ini alternatifnya ya. Kalau kita mengambil kan pasti apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. Ini berbeda ya. 2X-nya sama dengan Y. Berarti kalau kita lihat di sini 2X 2, 2X atau Y, 2X atau X di sini, ini 2X. Ini 6, gitu ya. Kita ngambilnya yang terkecil coba. Misalnya di sini bisa terjadi berbeda nggak? Kalau plan berarti kita nggak boleh ngambilnya. Ini tadi tambah 2. Dibagi 3. Nah, ini apakah lebih besar dari 4? Ini salah ya. 9 tambah 2 dibagi 3 itu salah. Berarti jawaban nomor 1 itu tidak memungkinkan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Berarti nomor 1 tidak bisa dipakai ya. Bisa terjadi lebih besar, bisa terjadi lebih kecil ya. Nah, jadi tidak bisa dari 9 itu jawabannya lebih besar. Oh, bisa ya. Nomor 1 bisa. Bisa ya. Oh, XY-nya kita nggak tahu ya.
Tapi kalau 2x6 bisa tahu nggak? Nggak tahu ya. Berarti nomor satu nggak bisa. Kalau x-nya ditambahin 2x sama dengan y, berarti kan ini kalau kita ambil maksimal itu kan 3x tambah 6 dibagi 3, ini juga sama, nggak bisa ya. Apakah lebih besar dari 4? Bisa, x-nya nggak tahu ya. Nah, kalau misalnya digambil dua-duanya, nah, berarti 3x lebih besar daripada 9, x-nya lebih besar daripada 3. Kalau kita ambil lebih besar 3, x lebih besar dari 12 dikurangi 6, 6 x-nya. Nah, ini tidak bisa. Ada dua pernyataan yang kontradiksi ya. Kalau ini kita kerjakan, ini 3x sama dengan 6. Nah, x-nya t lebih besar daripada 2. Lebih besar 6, x-nya lebih besar daripada 2. Berarti yang diambil x-nya lebih besar daripada 2. Sedangkan kalau lebih besar daripada 2, bisa saja kita ambil 2,5 ya. 2,5 itu nggak mungkin ya. Nah, jadi dua-dua pernyataannya, kalau lebih besar daripada 2-nya itu, ambil yang terkecilnya. Mungkinkah dia memenuhi rata-ratanya lebih dari 4. Jadi pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya gitu ya. Karena x-nya ada lebih besar 2. Lebih besar 2 misalnya berapa? Ambil aja yang terkecil itu 3. Ya. 3 berarti x-nya 3, y-nya kali 2. 6 ya. 16 berarti 3. Nah, ya. Ya. Bisa ya. Lebih besar 2 ya. Sudah ya. Lebih besar 2. Yang asli, oh iya betul. Berarti bisa. Dua-duanya saling mendukung ya. Dua pernyataan sama-sama menjawab pertanyaan. Pernyataan satu saja tidak cukup ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk, jadi dua-duanya, harus dua-duanya. Kalau satu saja nggak cukup, dua saja nggak cukup, berarti bersama-sama cukup ya. Karena kalau diambil dari ini dan ini, kesimpulannya kalau pertidaksamaan diambil yang mulai terkecil. Kalau x-nya lebih besar 2, maka kita ambil jumlahnya. Itu tadi kan lebih besar daripada 9 ya. Maka y-nya lebih besar daripada 6 ya. Sip, sudah 35 sudah lewat. Terima kasih untuk hari ini. Semoga tidak tambah pusing ya. Ya, oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.